Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ke channel Inisiator, channel yang ngebahas tentang interior, arsitektur, dan kontraktor. Dan teman-teman di sini bisa dapat tips and trick, tentunya perspektif dari kami, dan bisa level up tentunya dan jadi bagian dari sobat Inisiator. Teman-teman, hari ini gue nggak sendirian. Teman-teman, gue hari ini ditemenin sama temen gue yang satu ini ada di samping. Dan hari ini dia mau perkenalan diri nih teman-teman. Jadi mungkin gue perkenalkan diri lagi ulang. Kalau gue sendiri yaitu adalah Irfan, direktur dari Inisiator. Orang gue yang di samping, biarin kita perkenalkan diri. Jadi pura-pura kita nggak kenal nih bro. Halo semuanya, nama gue Fikri Suherman. Gue di Inisiator ini sebagai media dan kreatif. Oke, Fik. Jadi kan kita pura-pura nggak kenal ya. Oke. Sini. Jadi gue mau nanya nih, Fik. Jadi tadi lu bilang lu adalah media kreatif di sini ya. Ya. Nah, jadi gue mau nginterview lu nih. Oke. Dari perspektif yang soal media dan kreatif tadi. Jadi lu tuh soal background berarti gimana tuh, Fik? Lu orang media atau gimana? Dan maksudnya supaya teman-teman bisa tahu ya. Jadi untuk tim kreatif kita ini seperti apa gitu. Oke, jadi background gue itu 2021 sampai 2022 itu gue di Trans TV sebagai production assistant. Oke. Terus dari 2003 awal sampai 2003 akhir itu gue di C2Day sebagai production assistant, content creator, and social media. Oke. Gitu. Nah, Fik, dari pemaparan lu tadi berarti gue udah bisa nangkep bahwa ya paling nggak lu sudah lumayan banyak berkecimpung di bidang media ini, Fik ya. Yang dimana gue sendiri, gue jujur memang gue masih awam ya. Karena gue membawahi di bidang teknis dan soal operation gitu ya. Nah, Fik, gue mau tahu dong mengenai perspektif lu soal dunia interior, arsitektur, sama kontraktor ini, Fik. Dari sisi gue ya? Dari lu, Kalau gue kan awam ya soal ini. Oh iya, lu sebagai orang awam lah gitu ya. Awam banget soal arsitektur, gue cuma bisa menikmati arsitektur. Gue tuh suka bentuk arsitektur, tapi gue kan nggak ngerti ya estetikanya gimana. Cuman ketika gue lihat sebuah arsitektur tuh kadang mood gue bisa baik, mood gue bisa rusak karena sebuah arsitektur. Itu aja sih. Oke ya, gue tampung ya dari jawaban lu tadi. Gini Fik, bener nggak kalau misalnya gue ngomong bahwa dunia interior, arsitektur, sama kontraktor ini dia sangat beririsan sama kehidupan sehari orang-orang gitu ya? Iya, setuju. Nah, menurut lo soal itu, apakah menurut lo nih ya, orang seperti awam seperti lo gitu ya, tidak membawahi bidang ini, itu kiranya memang butuh nggak sih Fik soal dunia interior, arsitektur, dan kontraktor ini yang lebihnya ke knowledge-nya ya di konten kita nih? Kira-kira butuh nggak sih Fik? Sebenarnya kalau misalnya untuk gue tuh udah cukup butuh ya. Cukup butuh karena mungkin di umur gue yang sekarang gue kepikiran punya rumah, gue kepikiran punya bangunan, entah bisnis apapun itu kan. Itu kan membutuhkan arsitektur, membutuhkan desain interior untuk supaya tempat itu menjadi nyaman gitu kan. Jadi menurut gue sih cukup bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari ya. Itu sih kalau menurut gue. Jadi teman-teman, dari pemaparannya Fikri tadi, mungkin sekalian juga kita disclaimer dan kita jelasin ya bahwa channel ini akan arahnya kemana teman-teman. Bahwa channel ini memang akan membahas yang keterkaitannya soal interior, arsitektur, dan kontraktor teman-teman. Karena balik lagi, menurut kami teman-teman, bahwa dunia ini memang berkesinambungan dan beririsan dengan kehidupan keseharian teman-teman. Dan tentunya Fik, di channel ini juga niat kami yang pertama yaitu adalah memajukan industri di bidang interior, arsitektur, dan kontraktor ini sendiri. Yang dimana dari pelaku usaha, ya, dari orang yang penikmat dari interior, arsitektur, dan kontraktor itu sendiri akan kita jadikan narasumber dan nantinya akan kita berikan ke teman-teman perspektif dari mereka. Yang terpenting bahwa
ya memang di sini tujuan kita adalah memajukan industri ini, Fik. Gitu. Jadi mungkin disclaimer dari awal, kita tidak jualan kelas, ya. Kita berjualan, Fik, tapi mungkin kita berjualannya di bidang jasanya. Tapi balik lagi, teman-teman, yang kita sampaikan tadi bahwa yang kita mau adalah industri interior, arsitektur, sama kontraktor itu growing di Indonesia, teman-teman. Gitu. Yang dimana nantinya teman-teman bisa memilah sendiri ya, teman-teman kiranya pengen pakainya itu arsitek siapa. Artinya itu pengen pakai kontraktor siapa, jasanya siapa. Ya. Nanti akan tersaring sendiri, Fik. Jadi ada referensi sendiri ya? Ada perspektif dan referensi, dan itu balik lagi ke selera teman-teman. Gitu. Nah, terus yang kedua, Fik, di channel ini kita juga pengen ngebahas soal, nggak cuma soal perspektif interior, arsitektur, sama kontraktor teknisnya doang ya, Fik. Bahwa kita juga mau ngebahas soal perspektif cuannya nih, Fik. Karena kan balik lagi, teman-teman kalau misalnya kita bicara cuan itu kan buat semua orang ya. Ya kan? Kalau kita tahu namanya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, maksudnya gimana? Interior arsitektur dan kontraktor ini dunia itu bisa jadi uang juga. Bukan sebagai teman-teman jadikan ini mata pencaharian juga gitu loh. Tapi juga misalnya teman-teman pengen berinvestasi di suatu bisnis yang keterkaitannya dengan interior. Misalnya contoh teman-teman mau bikin coffee shop, ya. Teman-teman mau bikin kantor, bisnis apapun lah. Kantor dan lain sebagainya, ya, tempat makan, F&B, dan macam-macam. Dan itu tentunya teman-teman berinvestasi di bidang interior dan arsitektur yang dimana nantinya akan kita bahas di sini, Fik. Harapannya bisa menjadi informasi dan perspektif tersendiri buat teman-teman di rumah, yang dimana nantinya narasumbernya nanti akan kita datangkan dari pelaku usahanya langsung, Fik. Gitu. Tapi sebelum itu, gua kan baru gabung di sini. Namanya tuh inisiator. Tapi lu kasih baju gua tulisannya insitor. Insitor ya. Insitor. Ya, jadi apakah ini rebranding dari insitor ke inisiator atau gimana? Jawabannya yaitu adalah begini, teman-teman. Bahwa dari pemaparan Fikri tadi akan gue jawab bahwa betul adanya, teman-teman, bahwa memang dari branding kita ini, yaitu mungkin bisa teman-teman baca ya, namanya itu insitor. Yaitu adalah brand atau nama yang kita pakai sebelumnya gitu. Kenapa? Alasannya kita berganti brand, teman-teman. Jadi memang dulu untuk istilahnya kita membranding diri kita itu kita belum cukup punya kemampuan lah, Fik, dari segi finansialnya gitu. Yang dimana sebenarnya teman-teman ini menjadi salah satu faktor penting dari sebuah bisnis apapun, Fik. Yang dimana satu bidang usaha yang brandnya atau logonya itu memiliki value, nah value-nya itu pasti akan dibawa sampai akhir pasti. Gitu. Nah makanya kita rebranding, ya kan, menjadi dari insitor menjadi inisiator. Yang dimana inisiator merupakan singkatan dari interior, arsitektur, dan kontraktor itu sendiri, Fik. Gitu. Yang dimana ya bisa dibilang juga biarkanlah istilahnya ini jadi part of story kita, ya. Nah mungkin tips juga nih buat teman-teman bahwa sebenarnya untuk memulai sesuatu itu nggak melulu harus selalu benar di awal, teman-teman. Jadi apa salahnya untuk mencoba walaupun teman-teman mungkin, aduh gue mau mulai tapi gue nggak bisa branding sama sekali. Oh gue mau mulai tapi gue ini itu. Nah itu kan menjadi sebuah excuse gitu. Jadi teman-teman bisalah jadilah seorang yang memang menjadi the real entrepreneur, Fik. Bukan jadi orang yang punya keinginan tapi minim dari eksekusinya gitu. Kalau misalnya seperti itu, teman-teman bisa membedakan yang namanya entrepreneur dan namanya onepreneur. Gitu. Dari kita ya, tips buat teman-teman. Jadi kalau misalnya entrepreneur tuh yang move ke depan gitu kan, kayak lu sekalian belajar tapi sekalian action. Oh iya dong, jadi ya we leave everything behind, kita ngelihat ke depan. Dan tentunya teman-teman di sini kita secara tidak langsung pengen melevel up teman-teman. Dari perspektif kami ya, dari perspektif interior, arsitektur, dan kontraktor. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau cari channel untuk terkaitannya dengan level up di bidang yang lain, bisa di channel yang lain. Gitu. Tetapi di sini perspektif yang kita mau angkat yaitu adalah industri interior, arsitektur, dan kontraktor itu sendiri, teman-teman. Karena begini juga, Fik, kita melihat bahwa industri ini terkadang seperti kurang berkembang di Indonesia. Kurang berkembangnya itu seperti apa? Terkesan seperti eksklusivitasnya itu tinggi gitu loh. Dan memang
menurut kami bahwa sebenarnya hal tersebut kami wajarkan ya, karena mungkin minimnya informasi yang ada di media itu. Makanya dari situ hemat kami pengen menyampaikannya melalui media channel ini gitu. Yang tadi seperti yang saya bilang bahwa channel ini memang diperuntukkan untuk meningkatkan industri interior arsitektur dan kontraktor itu sendiri gitu. Betul. Nah, untuk arsitektur itu kan kalau menurut pandangan gue pribadi ya, itu kan tidak menyentuh level bawah biasanya kan. Ya kan, karena karena eksklusivitasnya itu mungkin ya, jadinya kayak banyak kok orang-orang yang rumahnya udah jadi tanpa memikirkan arsitektur. Iya kan? Nah, jadi itu yang kita temuin di lapangan juga ya, Fik ya. Jadi memang terkesan dunia arsitektur interior dan kontraktor ini mungkin buat teman-teman juga, mungkin koreksi bisa salah, ini termasuk ke dalam kebutuhan tersier ya, atau kebutuhan luks teman-teman. Yang dimana sebenarnya ya bisa dibilang seperti itu, tetapi bisa juga enggak, Fik. Karena yang seperti Fikri bilang tadi bahwa sebenarnya di industri ini yang memang di keseharian sesederhana apapun itu terdapat kebutuhan di bidang ini. Gitu. Nah makanya dari sini kita berikan sebuah solusi teman-teman, bahwa dari channel ini juga pastinya bahwa dari kami menawarkan solusi-solusi yang dapat dijadikan problem solving untuk di bidang interior arsitektur dan kontraktor itu sendiri gitu. Dan tentunya memang Fik, kita punya perusahaan di bidang interior arsitektur dan kontraktor menawarkan jasanya juga, ya kan? Workshop kami bisa dicek di link di bio, dan jasa yang kita tawarkan ini teman-teman, tentunya teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali promo menarik. Nah, untuk gimana, investasinya ya kan sekarang lagi rame. Lagi banyak sih sebenarnya dari dulu sih investasi properti itu kan. Sekarang kan udah mulai tergerus sama kripto, saham, terus dan lain-lainnya. Apakah prospek dari properti itu masih cukup menarik? Mungkin lebih tepatnya gini kalau Fik ya, mungkin bukan ke properti kali, lebih ke bidangnya interior arsitektur dan kontraktor itu sendiri ya. Mungkin nanti di properti kita akan bahas juga teman-teman. Tapi mungkin di channel sebelah mungkin lebih banyak juga sih yang sudah lebih bagus gitu ya, dan lebih dulu daripada kita gitu ya. Tapi kalau mungkin Fikri pertanyaannya lebih ke interior arsitektur dan kontraktor ya teman-teman. Balik lagi teman-teman, kalau soal selera itu menurut saya Fik, itu selera sih. Itu selera yang dimana nggak masalah teman-teman mau investasi dimanapun, di kripto, di saham, di properti ya kan, itu selera. Tapi di channel ini kami memberikan sedikit aja perspektif ya, mungkin menjadi sebuah masukan buat teman-teman untuk juga berinvestasi di bidang interior arsitektur dan kontraktor ini gitu. Dan nggak melulu soal investasinya itu membuat bisnis ini Fik, tetapi juga bisnis apapun yang berinvestasi di bidang ini gitu loh. Yang dimana mungkin seperti kita contoh yang tadi kita bilang bahwa dalam kesehariannya tidak melulu soal pelaku usaha ya, Fik, tetapi juga mungkin dari seorang pekerja ya atau SDM, bahwa memang kebutuhan interior ini dibutuhkan gitu. Kami juga menawarkan jasa ini pastinya ya. Karena kami juga pelaku usaha ini, yang dimana yang tadi pemaparan Fikri bahwa nantinya hal sebatas itu pasti kita akan bantu. Itu. Yang terkatanya juga untuk desain itu sendiri ya. Karena balik lagi teman-teman, kita mau bantu teman-teman yang memang mau melakukan usaha. Jadi mungkin segitu dulu ya soal perkenalan gue juga tadi. Jadi sampai segitu dulu. Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf. Dari situ mungkin udah cukup ya? Atau ada yang mau ditambahin lagi? Kira-kira sih udah cukup untuk teman-teman, dan mungkin untuk teman-teman yang perlu ada konsultasi lebih lanjut bisa langsung hubungin admin di bawah, dan bisa langsung kita datangin site visitnya karena free survey ya buat teman-teman. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dari terkaitannya dengan perspektif interior arsitektur dan kontraktor itu sendiri. Gue Fikri pamit undur diri. Saya Irfan, salam inisiator.